Teman-teman, aku ada suaranya nggak? Ada. Ya, baik. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Waalaikumsalam kami dari kelompok warahmatullahi 1A wabarakatuh. akan mempresentasikan tentang pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Dan anggota kelompok 1A itu ada saya sendiri Alfi Septiana, kemudian ada teman saya Astri Yuliana, Agus Sofian Hirmawan Girsang, dan Ahmad Prayogi, Alisa Ramdhani, serta Ahmad Nasihin. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alfi. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penetasan. Ini faktor utamanya adalah dari lingkungan. Yang mana lingkungan tersebut itu nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan embrio dari telur yang akan ditetaskan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu salah satunya adalah dari memilih telur tetas atau seleksi telur tetas yang terdiri atas bentuk telur, kemudian bobot telur, keadaan kerabang, ruang udara dalam telur, dan lama penyimpanan, serta itu teknik operasional dari petugas yang menjalankan mesin tas. Ini meliputi suhu, kemudian kelembaban, sirkulasi udara, dan pemutaran telur. Nah, jadi untuk suhu sendiri itu embrio sangat tidak toleran terhadap perubahan suhu yang drastis. Untuk suhu yang optimal dalam penetasan itu adalah 94 sampai 10 derajat Fahrenheit atau 36 derajat sampai 40 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban itu kelembaban yang ideal adalah 60 sampai 70%. Kemudian untuk sirkulasi udara ini sangat penting bagi perkembangan embrio karena ini berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada saat penetasan. Juga nanti pemutaran telur. Oke, selanjutnya itu mengapa penetasan mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena rendahnya persentase keberhasilan itu disebabkan oleh suhu dan kelembaban yang diberikan pada mesin tetas 1 itu belum optimal dibanding dengan mesin tetas 2. Suhu optimal itu dapat dikatakan 36 derajat sampai 40 derajat seperti tadi kata Saudara Ahmad. Kemudian ini didukung oleh pernyataan Setyaningsih dan Mustafa tahun 2019 itu suhu ideal untuk penetasan telur ayam berkisar antara 36 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius atau dapat diseragamkan pada suhu 37 derajat Celcius hingga 39 derajat Celcius. Oke, next. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Mungkin teman saya ada kendala jaringan. Mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan? Nah, telur tetas ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada penetasan. Penyeleksian telur diperlukan pada penetasan. Telur diseleksi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria telur yang layak ditetaskan yaitu bentuk telurnya itu normal, tidak terlalu bulat atau lonjong, ukuran dan warnanya seragam, serta ketebalan kulit telur dan rata dengan tekstur permukaan telur yang halus. Itu menurut Cahyono 2011. Oke. Kemudian bagaimanakah interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator? Jadi kualitas telur itu adalah sesuatu yang dinilai, dilihat dan diamati pada telur. Perbandingan baik
menurut Widiantara et al. 2017, itu penurunan kualitas interior dapat diketahui dengan menimbang bobot telur atau meneropong ruang udara, dan dapat juga dengan memecah telur untuk periksa kondisi telur dan putih telur. Kemudian kualitas eksternal dilihat pada kebersihan kulit, tekstur, dan bentuk telur. Saya kembalikan kepada cek. Mohon maaf, suara saya jelas nggak ya teman-teman? Suaranya Mohon kecil Mas Yogi. diulangi saja Mas Yogi. Oke, mungkin bisa saya ulangi ya. Jadi bagaimana interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimata inkubator? Kualitas telur adalah sesuatu yang dinilai, dilihat, dan diamati pada telur untuk perbandingan baik atau tidaknya telur sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan konsumen. Menurut Widiantara et al. 2017, penurunan kualitas interior dapat diketahui dengan menimbang bobot telur atau meneropong ruang udara, dan dapat juga dengan memecah telur untuk diperiksa kondisi kuning telur dan putih telur. Untuk kualitas eksternal dapat dilihat pada kebersihan kulit, tekstur, dan bentuk telur. Terima kasih. Nah, seperti itu penjelasan dari kelompok 1A. Dari kelompok 2A, silakan jika ada yang bertanya, dan untuk kuota pertanyaan itu hanya ada 3. Izin bertanya Mbak Alfi. Ya, silakan Mbak Cici. Pada saat membeli telur ayam kan terdapat bercak kotoran tuh pada kerabangnya. Terus disimpan di dalam kulkas, apakah itu dapat menonaktifkan bakteri yang menempel? Terus kemudian, adakah cara sederhana membersihkan telur dari sisa kotoran untuk kita sebagai pembeli? Seperti itu. Baik, pertanyaannya saya tampung dulu. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Izin bertanya, ukuran dan warna telur penetasan harus seragam, itu kenapa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dea. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Satu orang. Ya, izin bertanya ya. Silakan Mas. Pertanyaannya yaitu, tadi kan ada mesin tetas 1 dan 2, di mana mesin tetas 1 itu waktunya 24 sampai 30 minggu dan mesin tetas 2 itu 32 sampai 40 minggu. Nah, pertanyaannya yaitu, adakah pengaruh umur bertelur terhadap hasil penetasan? Baik, pertanyaannya cukup ya. Mungkin dari kelompok 1A ada yang ingin menjawab? Halo teman-teman. Oke, Mbak Alfi izin menjawab pertanyaan dari Saudari Cici. Silakan Mbak Alis. Oke. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Cici mengenai telur ayam pada kehidupan sehari-hari itu kan sering cangkang telurnya terdapat kotoran, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, apakah itu dapat menonaktifkan bakterinya, dan kemudian cara sederhana untuk membersihkannya itu seperti apa? Seperti itu Mbak Cici. Iya, seperti itu. Oke, mungkin pada saat kita membeli telur itu ada kotoran yang menempel pada cangkang. Sebenarnya pada saat dimasukkan ke dalam kulkas, bakteri yang menempel itu bisa nonaktif atau tidak berproduksi seperti itu. Tapi menurut beberapa penelitian, alangkah baiknya telur saat membeli itu jangan langsung ditempatkan pada kulkas yang untuk telurnya yang
paling atas itu, karena pada saat kita simpan di tempat telurnya itu pasti kan di kulkas dibuka tutup. Nah, itu tuh dapat menyebabkan telur cepat membusuk. Jadi lebih baik telur tuh dibungkus sama kertas atau koran lalu disimpan di dalam kulkas, tetapi tidak di bagian tempat menaruh telurnya, di tengahnya saja begitu. Kemudian cara sederhana untuk membersihkan kotoran yang menempel itu mungkin menurut saya bisa dibersihkan dengan kain yang permukaannya kasar atau menggunakan spons cuci juga bisa, tetapi jangan dalam keadaan basah, dalam keadaan kering saja, karena kalau basah kan airnya bisa menyerap ke pori-pori telurnya. Jadi dapat mempercepat umurnya juga pada telur itu. Terus bisa pakai air hangat, dilap seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Cici, apakah bisa menjawab? Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pertanyaan kedua dari Mbak Dea, apakah ada yang mau menjawab kelompok 1? Saya izin menjawab, Mbak. Silahkan, Mas Agus. Pertanyaannya tadi, mengapa ukuran dan warna telur penetasan itu harus seragam? Jadi, bobot telur tuh itu harus seragam, sehingga besarnya juga seragam. Jika itu untuk agar telurnya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan kualitasnya sama. Telur yang terlalu besar itu juga menyebabkan kantong udara terlalu kecil untuk perkembangan embrio, sehingga telur akan terlambat dan untuk menetas. Seperti itu, Mbak. Bagaimana Mbak Dea, apakah sudah puas dengan jawaban dari Mas Agus? Sudah cukup. Baik. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga, apakah ada yang mau menjawabnya? Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Aywana. Berkaitan dengan umur, ya, umur itu berpengaruh terhadap hasil penetasan. Jadi ini sudah terlihat dari kasusnya tadi, yaitu jumlah dan performanya itu nanti akan lebih rendah mesin tetas 1 dibanding mesin tetas 2. Itu kenapa? Karena pada mesin tetas 1 itu menghasilkan grade out yang lebih tinggi daripada mesin tetas 2. Jadi grade out ini merupakan telur yang tidak layak tetas. Jadi kalau misalnya telurnya tidak layak tetas, maka produksi telur yang dihasilkan itu jauh lebih sedikit gitu. Nah, selain itu juga ini dapat juga dilihat dari performa anakannya. Performa anakan itu dapat dilihat dari bobot tetasnya. Jadi ini menurut Sulaiman et al 2018, kalau misalnya performa anakan itu pada saat awal penetasan itu bobot tetasnya lebih kecil daripada kalau misalnya dia memiliki umur induk yang lebih tua. Jadi kalau misalnya induknya itu sudah berumur, sudah umurnya itu lumayan tua, nanti dia akan menghasilkan bobot tetas yang semakin besar gitu. Nah, seperti itu jawaban pertanyaan yang ketiga. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Cukup, Mbak Alfi. Terima kasih. Baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan dan jawaban sudah cukup, dari kelompok 1A mencukupkannya ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan Waalaikumsalam warahmatullahi mempresentasikan wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus yang keempat yang berjudul pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Ilen Saputra. Kemudian ada Dedi Hanafi, ada Cici Rahayu, ada Fatih Abdullah, ada Dea Salsa, ada Aywana, dan ada Askia. Selanjutnya akan paparkan materi. Saya persilakan kepada pemateri kelompok 2. Maaf Mas Ilen, itu pokok permasalahannya belum dibacain. Maaf. Ya, di sini saya akan jelaskan pokok permasalahannya terlebih dahulu. Yang pertama, faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Kemudian yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Yang ketiga, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Dan yang keempat, jelaskan interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikrolet inkubator. Ya, saya persilakan kepada pemateri pertama. Ya, materi yang pertama yaitu faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Nah, faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan penetasan pada inkubator yaitu yang utama temperatur, kelembapan, dan sirkulasi udara. Nah, untuk temperatur sendiri itu sebenarnya ada bermacam-macam versi ya. Kalau sesuai yang saya dapat dari internet tuh 37,5 sampai 40 derajat. Namun sesuai kalau menurut praktikum itu 37 sampai 39. Nah, lalu jika temperatur terlalu tinggi tapi tidak sampai membunuh embrio, telur akan menetas lebih cepat dibanding waktu tetas normal, itu di bawah 21 hari. Ketika kita mengira hal yang baik tapi kenyataannya tidak. Ini bertentangan dengan apa yang dialami seharusnya, dan biasanya hasil yang didapatkan adalah anak ayam yang lemah dan tingkat kematian yang tinggi seperti kelainan di kaki dan kepala anak ayam. Dan sebaliknya, jika temperatur terlalu rendah dan tidak sampai membunuh embrio, telur akan menetas dengan waktu yang lebih panjang dari waktu yang normal. Perubahan temperatur lingkungan yang berubah mampu mengaruhi temperatur pada ruang penetasan. Itu menurut Saifuddin tahun 2017. Hal ini dapat karena temperatur tadi juga dapat menyebabkan kehilangan kelembapan, di mana anak ayam mendapatkan kesulitan untuk keluar dari cangkang telur. Efeknya yaitu anak ayam yang menetas sama pada temperatur yang tinggi, yaitu anak ayam yang lemah, gampang terkena penyakit, dan kematian. Selanjutnya, silahkan next. Baik, selanjutnya, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2? Mesin tetas 1 diperoleh dari induk yang berumur 24-30 minggu. Itu adalah periode awal produksi dengan setting suhu 36,5 derajat Celcius dan kelembapan 60%. Sedangkan pada mesin tetas 2 diperoleh dari induk yang berumur 32-40 minggu dengan setting suhu 37,5 derajat Celcius dan kelembapan 70%. Ventilasi pada mesin tetas 1 dan 2 sama. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kematian embrio 7% pada mesin tetas 1 lebih tinggi dibandingkan dengan mesin tetas 2, yaitu sebanyak 3%. Sedangkan daya tetas yang dihasilkan dari mesin tetas 1 sebesar 85% dan pada mesin tetas 2 sebanyak 95%. Jumlah dan performa anak ayam yang dihasilkan pada mesin tetas 1 juga lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Hal ini terlihat dari data grade out mesin tetas 1 sebanyak 3% dan mesin tetas 2 hanya 1%. Alasan mesin tetas 1 memiliki hasil lebih rendah karena suhu yang dihasilkan lebih kecil daripada
mesin tetas 2. Menurut Nafiu et al. Tahun 2014, kondisi suhu dalam mesin tetas yang tidak merata kemungkinan dapat menimbulkan kematian pada calon DOC. Keberhasilan penetasan tergantung dari suhu, kelembapan, frekuensi pemutaran telur, ventilasi, dan kebersihan telur. Suhu embrio harus sesuai dengan kondisi pada proses penetasan alami menggunakan induk. Lebih lanjut dijelaskan bahwa agar embrio dapat berkembang dengan baik, maka suhu di dalam ruang penetasan diatur dengan kisaran suhu 95 sampai 104 derajat Fahrenheit. Sehingga menjamin embrio mendapatkan suhu yang ideal untuk perkembangan. Selanjutnya silahkan. Baik, yang selanjutnya, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan? Telur tetas merupakan telur fertil atau telur yang telah dibuahi baik secara alami maupun buatan. Dihasilkan dari peternakan ayam pembibit, bukan peternakan komersial. Telur yang ditetaskan proses seleksi. Tidak semua telur tetas dapat digunakan dalam penetasan. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam memilih telur tetas adalah kualitas telur. Jika kualitas telur yang akan ditetaskan buruk, maka presentasi jumlah telur yang menetas rendah. Sekian. Mungkin yang lainnya bisa dilanjut. Baik, selanjutnya interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Pengendali suhu pada setiap inkubator menggunakan lampu pijar 5 watt sebagai pemanasan sebanyak 4 unit dan 1-2 unit kipas pendingin. Pengendalian suhu dilakukan dengan metode switching di on-off atau on-off. Pengujian kualitas dari telur dapat dilakukan dengan menganalisa karakter fisik eksternal dari telur. Bagian eksternal telur merupakan bagian terluar yang berfungsi untuk melindungi telur. Adanya perlakuan melapisi telur dengan ekstrak propolis merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kualitas dari telur apabila disimpan dalam jangka waktu lama pada suhu ruangan. Dari semua parameter eksterior yang diamati, pemberian ekstrak propolis tidak semuanya akan mempengaruhi parameter tersebut. Darmawati et al. 2009. Saya kembalikan pada moderator. Baik. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada kelompok 1 yang ingin bertanya. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Saya izin bertanya, Mas Ilen. Baik, silakan Mas Ahmad Prayogi. Oke, saya izin bertanya. Jadi untuk temperatur dalam mesin tetas atau inkubator itu kan yang optimal berada pada suhu 37,5 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Nah, apa aja sih pengaruh terhadap perkembangan atau penetasan telur jika suhunya berada di atas atau di bawah suhu optimal? Begitu, terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Ya, yang lain silakan. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan Mbak Elisa. Saya persilakan. Jadi, ya, saya tuh tadi dari faktor kelembaban, apa saja ya pengaruhnya terhadap penetasan atau perkembangan embrio? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Selanjutnya, kita tampung dulu ya. Pertanyaan yang ketiga.
Saya izin bertanya, Mas Ilen. Ya, saya persilakan Mbak Alfi untuk bertanya. Ya, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan penetasan dari yang tadi disampaikan itu? Apakah ada yang lain seperti itu? Baik, terima kasih. Ya, karena sudah 3 pertanyaan, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Ahmad Prayogi dulu. Silakan untuk kelompok 2, teman-teman. Baik, terima kasih Mas Ilen ya. Saya Fatih izin menjawab dari pertanyaan Mas Yogi ya. Jadi berkaitan tentang temperatur di dalam inkubator. Jadi jika temperatur terlalu tinggi atau di atas yang optimal ya, berarti di atas 40-an, maka telur akan menetas lebih cepat dibanding waktu tetas normal ya. Pada hal ini adalah telur ayam kampung, berarti di bawah 21 hari. Mungkin bagi sebagian orang awam ya, terutama yang baru mendengar kabar ini mungkin akan gembira ya, atau mungkin bahagia karena bisa lebih cepat dari waktu biasanya. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya ya, karena ini bertentangan dengan apa yang harusnya terjadi secara alami. Seharusnya dan biasanya hasil yang didapatkan adalah anak ayam yang lemah dan juga tingkatan kematiannya menjadi lebih tinggi ya, seperti kelainan di kaki dan juga di kepala anak ayam. Nah, kemudian jika temperatur telur rendah dan tidak sampai membunuh embrio, telur akan menetas dengan waktu yang lebih panjang dari waktu yang normal, seperti itu. Oke, Gimana cukup pada Mas Ahmad Prayogi? Apakah jawabannya sudah cukup memuaskan? sangat memuaskan, Mas Ilen. Terima kasih untuk Mas Fatih. Baik, sama-sama. Selanjutnya, jawaban kedua untuk pertanyaan dari Alisa. Saya persilakan pada teman-teman kelompok kedua. Baik, Mas Ilen, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Alisa. Pertanyaannya tadi, dari faktor kelembapan apa sajakah pengaruh terhadap penetasan atau perkembangan embrio telur ya, Mbak ya? Iya, Mbak Azkia. Menurut saya, kelembapan yang terlalu tinggi dan terlalu rendah akan mempengaruhi daya tetas sementara. Kelembapan yang terlalu rendah menyebabkan cenderung terlambatnya saat penetasan karena penguapan telur berlangsung lebih cepat sehingga mengurangi suhu telur. Kelembapan mesin tetas yang terlalu tinggi juga akan mengakibatkan terhambatnya penguapan air di dalam telur. Itu menurut saya. Terima kasih. Gimana Mbak Elisa? Jawab cukup. Ya, udah cukup. Terima kasih dan Baik, terima kasih. Selanjutnya, mungkin pertanyaan ketiga, teman-teman dari kelompok 2 masih mungkin ada yang mau menjawab. Izin menjawab moderator. Baik, saya persilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Alfi ya. Pertanyaannya, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan penetasan selain yang dijelasin tadi? Nah, faktor lain yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi keberhasilan penetasan ada manajemen telur tetas selama diinkubasi, seperti stabilitas temperatur dan kelembaban ruangan mesin tetas. Terus ada pemutaran telur, pengaturan ventilasi, dan posisi penyimpanan telur di dalam rak. Pengeluaran anak ayam yang menetas dari mesin tetas memegang peranan penting untuk memperoleh kualitas anak yang baik. Keterlambatan pengangkatan anak dari dalam mesin akan menyebabkan anak unggas mengalami kekurangan air atau dehidrasi, sehingga anak ayam tidak layak untuk dijual. Seperti itu, Mbak Alfi. Gimana Mbak Alfi? Apakah jawabannya sudah cukup memuaskan? Sangat memuaskan, Mas Ilen. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Ya, karena pertanyaan semua sudah terjawab, mungkin saya cukupkan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun presentasi yang masih kurang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.